Halo, selamat datang kembali di channel Entin Circle, yang dimana kali ini aku akan membahas tentang film dokumenter puitis dan film dokumenter reflektif. Dan sebelumnya mohon maaf suara aku agak bindeng karena kemarin-kemarin aku habis sakit. Dan alhamdulillah untuk hari ini sudah proses penyembuhan. Seseorang yang bernama Bill Nichols. Jadi Bill Nichols ini adalah orang yang mengelompokkan atau mengklasifikasikan tipe-tipe dalam film dokumenter. Nah, penyebabnya itu dikarenakan ada beberapa hal yang mirip ataupun sama dalam beberapa film di film dokumenter ini. Pembahasan pertama itu dokumenter puitis. Jadi dokumenter jenis puitis ini berkembang pada dekade tahun 1920-an. Beriring dengan percobaan-percobaan pada dunia sinema yang berkembang di daratan Eropa. Lalu jenis dokumenter puitis ini menekankan asosiasi visual, kualitas tonal, ataupun ritmis, dan deskriptif. Menolak ataupun tidak menerima teks dan narasi untuk menerangkan ataupun menjelaskan suatu adegan. Nah, alur cerita yang dibangun pun hanya berdasarkan gambar ataupun adegan yang dibuat secara puitis dan indah. Nah, lalu juga editing itu menjadi kunci penting dalam proses pembuatan film dokumenter puitis ini. Nah, lalu juga dokumenter puitis itu mengedepankan pada asosiasi ataupun ritme daripada keutuhan di dalam cerita yang berdasar satu karakter itu. Nah, subjek ataupun pelakunya itu seringkali bukan satu ataupun dua orang pemain atau bahkan sekelompok kecil orang, tetapi dari kumpulan orang tanpa identitas yang dikenal seperti dalam film garapan Joris Ivens yang berjudul Legend tahun 1929. Nah, film ini ternyata usianya tua juga ya, lebih tua usia filmnya daripada usia saya. Nah, film ini menitik beratkan pada kesan puitis dari turunnya butiran air hujan di kota Amsterdam. Nah, kesan ini dimunculkan dari ritme, asosiasi, dan hal-hal implisit lainnya ketimbang lewat cerita ataupun dialog yang eksplisit ataupun jelas. Nah, jadi jenis dokumenter puitis itu juga menyajikan kemungkinan-kemungkinan ataupun kejadian-kejadian baru dalam penyampaian informasi, argumentasi, ataupun sudut pandang gitu. Suasana, mood, dan ritme editing lebih berperan penting dibandingkan dengan logisnya suatu adegan. Hal-hal ataupun elemen untuk menjelaskan adegan, misalnya menggunakan teks ataupun suara, itu akan ditinggalkan. Dalam editing, teknik pendekatan dokumentasi puitis ini melihatkan bahwa urutan itu tidak memiliki dampak terhadap film, karena dalam editing teknik pendekatan puitis lebih memperlihatkan suasana dan emosi yang menyangkut temporal, ritmis, dan juxtaposisi ruang. Nah, dokumentasi puitis itu bersifat ekspresif dan memiliki karakter yang sangat puitis. Nah, yang dimana perasaan penonton dimainkan sesuai dengan plot ataupun alur film yang dihasilkan secara dramatisasi nada dan lirik. Untuk membuat suara nada dan lirik memberikan efek lebih daripada gambar yang akan ditampilkan ataupun adegan yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya dokumenter reflektif. Nah, dalam dokumen reflektif, cerita ataupun alur yang akan diangkat ataupun dibangun itu berupa pandangan masyarakat tentang suatu kejadian ataupun peristiwa yang sedang terjadi gitu. Nah, dokumenter reflektif itu pengertiannya itu dokumenter yang membuat film ataupun filmmakernya itu mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam suatu peristiwa atau bisa dibilang pesan gitu ya dalam suatu adegannya yang ada, dan penonton diharapkan
dan mengharapkan dan mengasumsikan hal yang tercermin dari apa yang mereka lihat dan didengar di dunia ini. Jadi intinya kalau film reflektif itu jadi filmmakernya itu nggak asal membuat film, tapi itu tuh akan mengundang sesuatu pesan yang akan disampaikan kepada penonton gitu kan. Nah, dengan mengharapkan bahwa si penonton ini bisa mengambil atau mengasumsikan hal-hal positif gitu yang tercermin dari adegan ataupun alur cerita yang si penonton itu tonton. Seperti itu. Pembahasan kali ini tentang dua gaya film dokumenter puitis dan juga reflektif. Cukup ya segitu aja, dan selanjutnya pembahasan berikutnya di makalah kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih yang udah menonton, udah support. Ya udah gitu aja, makasih.